Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran fisika online. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal terkait materi momen gaya atau yang biasa juga kita sebut dengan istilah torsi. Namun sebelumnya ada baiknya kita membaca doa pembuka hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan membaca kedua doa tersebut, materi yang akan disampaikan dapat diterima dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah, sebelum kita memulai, kita tentunya bingung ya, apa yang harus kita lakukan pertama kali. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat 6 langkah berikut ini. Yang pertama, sebelum menyelesaikan soal, kita harus menentukan dulu di mana letak sumbu putarnya. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung jumlah gaya yang bekerja pada sistem itu. Yang ketiga, tentukan jarak dari setiap gaya ke sumbu putar. Jarak ini kita sebut juga dengan istilah lengan gaya. Kemudian yang keempat, pastikan gaya dan lengan gayanya saling tegak lurus. Kemudian yang kelima, kita akan menentukan arah putar gaya. Baru setelah itu, langkah terakhir kita akan menghitung besarnya momen gaya. Nah, ada beberapa yang masih bingung dengan arah yang saling tegak lurus. Nanti akan kita jelaskan. Nah, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Sebuah batang yang panjangnya 4 meter diputar dengan gaya 12 Newton pada porosnya seperti pada gambar. Hitunglah momen gaya yang bekerja pada batang itu. Nah, mari kita terapkan 6 langkah tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu sumbu putarnya. Untuk sistem ini, sumbu putarnya di titik O. Lalu, kita hitung jumlah gaya yang bekerja. Untuk gaya yang bekerja pada sistem ini hanya satu ya, F saja. Kemudian kita tentukan lengan gaya. Lengan gaya itu jarak antara gaya ke sumbu putar. Nah, kemudian kita pastikan bahwa gaya dan lengan gayanya saling tegak lurus. Nah, yang dikatakan saling tegak lurus itu misalnya begini, kita punya batang, yaitu batang AC dan batang BD. Yang dikatakan tegak lurus itu adalah seperti ini. A tegak lurus B, C tegak lurus B, D tegak lurus C, dan A tegak lurus D. Jadi nanti jika sistemnya sudah bentuknya seperti salah satu gambar ini, maka sudah kita katakan dia saling tegak lurus. Kalau kita ukur, maka sudut yang dibentuk oleh perpotongan kedua batang ini membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Faham ya? Nah, berikutnya kita menentukan arah putar. Tadi kan sistem kita bentuknya seperti gambar ini. Jika batang ini kita dorong dengan gaya yang berarah ke atas seperti ini, kita akan lihat kemana arah putarnya. Ini kita dorong ya. Nah, kemana arah putarnya? Ya, benar sekali. Arah putar momen gayanya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sehingga torsinya bertanda positif. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa menghitung berapa besarnya momen gaya yang bekerja. Kita harus buat dulu yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah panjang batang ya, yaitu 4 meter. Kemudian kita tuliskan sebagai R. Kemudian yang kedua adalah gaya sebesar 12 Newton, kita tulis sebagai F. Nah, kemudian karena hanya ada satu gaya, berarti kita cukup menuliskan F saja. Yang ditanyakan adalah torsi.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal bisa menghitung dengan persamaan torsi sama dengan F dikalikan dengan R atau R dikalikan dengan F. Kita tinggal masukkan angkanya 4 meter dan 12 Newton, maka kita dapatkan hasilnya 48 Newton meter. Apa artinya? Artinya adalah momen gaya yang bekerja pada batang itu senilai 48 Newton meter dan arah putarnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Paham ya? Berikutnya model soal yang kedua. Nah, begini. Sebuah batang panjangnya 5 meter diputar dengan gaya 9 dan 6 Newton pada porosnya seperti pada gambar. Jika jarak dari gaya pertama ke poros 4 meter dan jarak gaya kedua ke poros 1 meter, berapa momen gayanya? Nah, kita akan gunakan ke-6 tahap yang sudah kita sebutkan pertama tadi. Yang pertama, tentukan sumbu putarnya di titik O, kemudian kita punya F1 dan F2, berarti gaya yang bekerja ada 2. Kemudian lengan gayanya kita tentukan nih, R1 dan R2. Nah, kemudian kita lihat apakah dia sudah saling tegak lurus. Nah, untuk sistem ini kedua gaya sudah tegak lurus dengan lengan gaya. Lalu berikutnya kita tinggal menentukan arah putarnya saja, ya. Nah, mari kita lihat. Untuk F1 arah putarnya adalah arah putarnya adalah searah dengan arah putaran jarum jam. Nah, yang searah dengan arah putaran jarum jam kita beri tanda negatif. Kemudian, untuk yang F2, nah, arahnya adalah berlawanan dengan putaran jarum jam sehingga nanti torsinya kita beri tanda positif. Nah, sudah seperti ini baru kemudian kita melakukan perhitungan. Dari soal tadi kita sudah ketahui F1 nilainya 9, F2-nya 6, R1 dan R2 masing-masing 4 meter dan 1 meter. Kemudian karena sudah saling tegak lurus, kita bisa langsung menggunakan persamaan R kali F. Karena ada 2, kamu bisa menghitungnya satu persatu. Yang pertama dihitung dulu torsi 1, 4 dikali 9, jangan lupa tandanya negatif karena dia searah putaran jarum jam. Kemudian torsi 2 nilainya 6 karena arah putarnya berlawanan dengan putaran jarum jam, kita beri tanda positif. Nah, karena ada 2, maka kita tinggal jumlahkan untuk menghitung torsi totalnya, yaitu torsi 1 ditambah torsi 2. Min 36 ditambah 6 sama dengan min 30. Maka momen gaya yang bekerja pada batang itu adalah 30 Newton meter searah putaran jarum jam. Oke, mudah bukan? Berikutnya adalah model soal yang ketiga. Bentuknya seperti ini. Sebuah batang diputar pada sumbunya seperti pada gambar. Hitunglah momen gaya total yang bekerja. Nah, kita punya batang, panjang totalnya adalah 6 meter, kemudian pada ujung batang bekerja 2 buah gaya, ya. Yang pertama 15 Newton dan yang kedua adalah 20 Newton. Nah, mari kita gunakan 6 langkah. Yang pertama, kita akan menentukan dulu sumbu putarnya, ya. Ini sumbu putarnya. Kemudian gaya yang bekerja ada 2, F1 dan F2. Kemudian lengan gayanya ini nih, R1-nya 2 meter dan R2-nya 4 meter. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan menentukan dulu lengan gaya dan gayanya harus tegak lurus. Untuk F1 dia sudah tegak lurus. Nah, ternyata untuk yang F2 ini belum tegak lurus, tetapi F2-nya miring, membentuk sudut 30 derajat terhadap batang. Bagaimana caranya? Kita selesaikan dengan cara proyeksi vektor. Ya, caranya gimana? Nah, begini. Kita proyeksikan gaya F2 ini ke sumbu Y. Nah, begini. Materi ini sudah kamu dapatkan ya di kelas 10 dengan materi penguraian vektor atau proyeksi vektor. Jadi ini F2 yang miring ini
kita proyeksikan ke sumbu Y, sehingga dia menjadi F2 sin theta. Kenapa sin? Karena garis ini letaknya di depan sudut alfa ya, sudut alfa ya. Jadi nanti terserah mau bikin alfa atau theta atau beta boleh. Yang penting nanti nilainya jangan salah tulis. Nah, lalu apa jadinya setelah kita proyeksikan tadi? Ternyata sistem kita bentuknya berubah menjadi seperti ini. Jadi tadi yang awalnya garisnya miring, setelah kita proyeksikan garisnya menjadi saling tegak lurus. Nah, konsekuensinya kita tidak lagi pakai F2, tetapi kita menggunakan F2 sin alfa. Untuk soal ini, alfa nilainya 30 derajat. Paham ya? Nah, kalau sudah tegak lurus, baru kita bisa lakukan perhitungan. F1 dan F2 tadi sudah diketahui di soal 15 dan 20 Newton. Kemudian R1 adalah 2 meter dan R2 adalah 4 meter. Nah, sementara alfanya adalah 30 derajat. Kemudian untuk menghitung torsinya kita gunakan persamaan R kali F. Nah, tentu saja tadi penentuan arahnya kamu sudah bisa sendiri ya. Nah, jika sudah, kita akan lakukan perkalian. Torsi 1 nilainya adalah 30 Newton, arahnya berlawanan arah putaran jarum jam. Kemudian torsi 2, R2 cross F2 sin alfa. Nah, jadi di sini pakai sin ya, karena kita sudah memproyeksikannya. Kamu tinggal kalikan saja 4 dikali 20 sin 30 derajat nilainya setengah atau 0,5. Kita dapatkan angka 40 Newton meter. Arahnya berlawanan arah putaran jarum jam. Karena hanya ada 2 gaya yang bekerja, maka untuk torsi totalnya kita tinggal jumlahkan torsi 1 ditambah torsi 2, yaitu 30 ditambah 40 sama dengan 70 Newton meter. Maka kesimpulannya adalah momen gaya yang bekerja pada batang itu adalah 70 Newton meter dengan arahnya berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, demikianlah 3 model soal untuk materi momen gaya. Kamu bisa memahami ulang dengan melihat video ini dari awal sampai akhir ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali menemukan benda-benda yang bergerak berputar. Dan yang paling besar itu adalah pada sistem jagat raya kita. Seperti pada gambar ini kamu bisa lihat ada benda-benda langit di sini, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars ya, Jupiter, Saturnus, Uranus hingga Neptunus. Kalau kita lihat di sini, mereka ini bergerak berputar mengelilingi matahari dan yang uniknya pergerakan mereka ini memiliki lintasan masing-masing. Jadi tidak pernah bumi ini bergerak di lintasan Mars atau Mars bergerak di lintasan Jupiter. Jadi mereka bergerak teratur, penuh keteraturan. Siapa ya yang mengatur keteraturan ini sehingga mereka tidak bertabrakan sama sekali? Di mana sih titik porosnya? Seperti batang tadi kan ada porosnya. Kalau sistem ini, siapa sih yang mengatur titik porosnya? Jawaban itu salah satunya bisa kita temukan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi pergerakan benda-benda langit tadi beredarnya pada garis edarnya yang sudah ditentukan. Sehingga terjadilah malam dan siang, matahari dan bulan. Lalu penjelasan tambahannya, firman Allah yang artinya, sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak bergeser. Jadi Allah lah yang membuat titik porosnya sehingga tidak bergeser. Hal ini
dalam Quran Surah Fatir ayat ke-41. Dan ada banyak lagi penjelasan di dalam Al-Quran tentang hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, siswa-siswi sekalian, demikian saja penjelasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.